Shalom Aleichem saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita dalam perenungan kebenaran firman Tuhan, di mana kebenaran firman Tuhan pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita akan men-sharingkan mengenai menaklukkan keinginan mata. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita memikul salib, kita sudah belajar pada perenungan kebenaran firman di waktu yang lalu bahwa memikul salib itu tidak hanya pengorbanan, tidak hanya berkorban, juga tidak hanya menderita. Tetapi memikul salib lebih daripada penderitaan, lebih dari sekedar pengorbanan. Memikul salib itu artinya adalah mati. Karena salib itu sama dengan kematian. Tetapi saudara, Allah jauh lebih menginginkan bukan kematian fisikmu, bukan kematian tubuhmu, tapi Allah terlebih rindu menginginkan engkau mati dari keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tuhan rindu engkau mati dari keinginan dosa. Tuhan mau saudara dan saya mematikan perbuatan-perbuatan kedagingan. Karena Tuhan tahu bahwa perbuatan-perbuatan kedagingan tidak akan membawa kita kepada kerajaan surga, tetapi perbuatan-perbuatan kedagingan itu hanya akan membawa kita kepada kematian kekal, kepada perapian yang menyala-nyala, kepada keterpisahan selama-lamanya dengan Tuhan. Dan Tuhan tidak mau hal itu terjadi bagi saudara dan saya. Oleh sebab itu Tuhan mau saudara mematikan keinginan-keinginan daging, mematikan perbuatan-perbuatan dosa. Saudara memeranginya setiap hari. Saudara menyangkal diri dengan berkata tidak kepada keinginan-keinginan daging itu, kepada keangkuhan hidup. Dan hari ini mari bersama-sama kita sharing mengenai mematikan keinginan mata. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengerti bahwa mata itu adalah jendela kehidupan, jendela untuk dosa masuk, tetapi juga jendela untuk kebenaran firman Tuhan masuk. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mata itu bagian yang sangat penting dari tubuh. Makanya kebenaran firman yang berkata, mata kita itu harus bersih, jangan rabun, supaya mata hati kita terang, sehingga dapat mengenal kebenaran. Mata di Yesaya 5 ayat 15 ini dipersonifikasikan sebagai mata yang sombong. Dari mata bisa terlihat kita itu seorang yang angkuh atau sombong, saudara. Dan dalam Matius 6 ayat 22, Lukas 11 ayat 34 dikatakan bahwa mata itu pelita tubuh. Pelita tubuh itu harus terang menerang. Di sini mata berbicara pengertian, understanding.
Mata berbicara pemahaman. Mata bicara pelita tubuh. Pelita itu kalau tidak terang berarti kita tidak memiliki pengertian, tidak memiliki pemahaman yang benar akan kebenaran. Demikian juga dalam kebenaran firman Tuhan, Hakim-Hakim 16:21, 1 Samuel 11:2 dan 2 Raja-Raja 25 itu dikatakan bahwa kalau matamu untuk membawa kamu kepada dosa, dicungkil. Betapa pentingnya mata bagi tubuh kita secara fisik. Tapi ternyata saudara, mata juga berbicara mata hati. Seperti mata fisik yang begitu penting, demikian juga mata hati begitu penting. Di mata hati inilah terjadi keinginan mata, saudara. Orang ingin memuaskan hidupnya dan jalan masuknya melalui mata. Oleh sebab itu, Tuhan meminta supaya kita mendisiplin keinginan mata itu, menseleksi apa yang harus masuk melalui mata, apa yang dapat engkau lihat, yang bisa engkau lihat, dan mana yang tidak kita lihat. Kalau kita tidak bisa mendisiplin apa yang kita lihat, maka yang terjadi, saudara dikuasai oleh keinginan mata itu, oleh hasrat yang muncul yang lahir dari keinginan mata tersebut, saudara. Keinginan mata itu berbicara hasrat atau dorongan yang kuat untuk dapat memiliki dan mendapatkan sesuatu, atau setiap hal yang menarik bagi mata seseorang. Meskipun kadang-kala hal itu adalah sesuatu yang dilarang, karena itu tabu, karena itu dosa, karena itu nggak boleh. Tapi keinginan untuk melihat hal memberikan kesenangan berdosa, saudara. Keinginan mata yang menyebabkan untuk menikmati dosa, untuk berhasrat terhadap dosa. Mata melihat milik orang lain. Mata menginginkannya. Padahal firman Tuhan berkata di Keluaran 20 ayat 17, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki, hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamanya. Saudara dikasihi Tuhan, keinginan mata sangat terkait dengan perbuatan dosa, saudara. Oleh sebab itu, saudara dan saya harus mendisiplin mana yang harus kita lihat, menseleksinya, mana yang tidak perlu kita lihat. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari mata muncul dosa percabulan, perzinahan, dosa yang lahir karena melihat hal-hal pornografi misalnya, menyebabkan banyak pria jatuh ke dalam berbagai perzinahan. Banyak wanita jatuh dalam berbagai perzinahan, perselingkuhan, dosa yang begitu menjijikkan. Banyak pria-pria yang meninggalkan istrinya, banyak istri-istri yang meninggalkan suaminya. Banyak terjadi hubungan intim di luar nikah.
Itu semua sudah disebabkan karena melihat hal-hal yang tidak perlu dilihat. Mereka banyak melihat hal-hal yang cabul, yang bersifat pornografi. Itu dapat disediakan mereka lihat dari media-media sosial. Mereka dapat lihat dari gambar-gambar, dari gadget mereka, dan itu sangat-sangat berbahaya. Itu akan menarik seluruh hidup mereka ke arah percabulan perzinaan, sehingga mereka tidak berdaya untuk menahannya dan pasti jatuh ke dalam perzinahan, saudara. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, khususnya para remaja, para pemuda-pemudi, ayo disiplin matamu. Katakan tidak kepada keinginan untuk melihat hal-hal yang tidak berguna. Karena semakin engkau memberi kesempatan kepada matamu untuk melihat hal-hal yang bersifat pornografi, itu pasti akan membuat engkau jatuh ke dalam dosa. Jadi, keinginan mata yang diiyakan itu sangat-sangat berbahaya bagi saudara dan saya. Contoh yang lain, saudara, khususnya terjadi kepada para banyak wanita. Ketika tidak mendisiplin mata untuk melihat barang-barang yang mahal, yang branded, tas, baju, pakaian, sepatu, kosmetik, arloji, perhiasan yang menarik hatinya, kalau itu semakin terus dilihat, baik dilihat melalui gadget, ada banyak toko online di sana, atau saudara melihat secara fisik dengan cara berjalan-jalan di mall. Bukan berarti jalan-jalan di mall itu tidak boleh, bukan berarti melihat jualan online di media online itu tidak boleh, bukan. Tetapi kita harus mendisiplin mata kita, apa yang boleh terus kita lihat atau tidak kita lihat. Karena kalau kita tidak mendisiplinnya, ada banyak para wanita memaksa untuk membeli sesuatu yang di luar kemampuan daya belinya. Akhirnya dia harus berkekurangan kebutuhan untuk makan, uangnya habis untuk dibelikan barang tertentu, atau bahkan terjerat dalam berbagai hutang dengan kartu kredit kan, pinjaman online kan, atau barangkali masuk dalam berbagai pinjaman yang berbunga mahal, sehingga akhirnya melahirkan penderitaan demi penderitaan, kehilangan damai sejahtera, terjadi hawa nafsu marah yang meningkat, anak-anak jadi korban, kalau ibu suaminya jadi korban, kalau suami istrinya jadi korban, dan sebagainya dalam dosa demi dosa yang luar biasa, saudara. Tuhan tahu kelemahan kita. Oleh sebab itu dia memberikan satu patron, satu larangan, satu anjuran agar kita sangat-sangat memperhatikan keinginan mata dan mendisiplinnya dan melatihnya, saudara, mengendalikannya supaya kita tidak jatuh ke dalam berbagai penderitaan.
Karena keinginan mata yang tidak bisa dikendalikan, yang terus diumbar, itu akan menimbulkan banyak hal. Tamak dan rakus, ya, menimbulkan iri hati atau cemburu yang berlebihan, menimbulkan rasa egois. Bahkan kalau dia tidak bisa mendapatkan keinginan matanya atau mendapatkan keinginan mata lalu berdampak penderitaan dalam kehidupannya, dia bisa menyalahkan Tuhan. Juga akibat keinginan mata, seorang bisa merampok, mencuri, menipu, dan lain sebagainya. Ada banyak dosa yang iblis tawarkan, strategi triknya iblis yang iblis pakai melalui keinginan mata kita. Oleh sebab itu, saudara dikasihi Tuhan, mari kita kuduskan mata kita. Pakailah mata hati kita untuk melihat hal-hal yang surgawi, hal-hal yang rohani. Pakai mata kita untuk melihat kemuliaan Tuhan, untuk melihat tahta surga, saudara, untuk melihat kebenaran-kebenaran firman. Itu akan menarik seluruh hidupmu kepada ketertarikan yang begitu kuat, yang menarik seluruh hidupmu kepada surga, saudara. Dan itu baik untuk saudara. Haleluya. Keinginan mata bisa mendatangkan maut, saudara. Saya coba gambarkan tahapan demi tahapan akibat keinginan mata yang tidak dikendalikan dan dia tidak diserahkan kepada darah Kristus, saudara. Itu akan mendatangkan maut, kematian kekal, kehancuran terhadap diri saudara. Keinginan mata pada tahap pertama itu akan memberikan dorongan, hasrat, ajakan. Kalau ini nggak selektif terhadap kita menerima tawaran, dorongan atau ajakan, kita iakan saja, maka terjadi tahap kedua, yaitu reaksi untuk menyetujui atau menolak. Setelah kita setuju atau menolak, andaikan kita setuju, itu akhirnya masuk ke tahap ketiga. Dibiarkan. Dan masuk lagi terus meningkat kepada tahap keempat, yaitu terjadilah perbuatan dosa. Dan perbuatan dosa yang dilakukan terus menerus tanpa pertobatan akhirnya mendatangkan maut atau kematian yang kekal. Inilah yang diinginkan oleh iblis terhadap diri saudara. Sehingga pada hari ini yang mendengar pesan ini, saudara harus mengendalikan keinginan mata saudara. Saudara harus mengganti dari keinginan mata yang melihat hal-hal yang duniawi, yang materialistis, kepada melihat hal-hal yang surgawi, hal-hal yang rohani. Dan itu dapat saudara lakukan ketika setiap hari saudara memfokuskan mata hati saudara, pelita hidup saudara kepada kebenaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, membaca Alkitab, dan menjadi pelaku firman. Kita tahu saudara bahwa untuk
Mengendalikan keinginan mata itu tidak mudah, tidak gampang. Ada rasa tidak nyaman di kedagingan saudara yang harus saudara taklukkan. Ada peperangan setiap hari di dalam batinnya saudara untuk menolak keinginan-keinginan mata tersebut. Ada rasa yang tidak enak. Ada sesuatu seperti yang dicabik-cabik. Nafsu yang ditahan dan ditekan saudara. Dan itu mendatangkan ketidaknyamanan, ketidakenakan. Dan saya mau beritahu saudara, kalau itu terjadi pada saudara, saudara sudah dikatakan memikul salib. Itulah salib saudara. Salib itu lebih daripada sekedar penderitaan. Salib itu adalah kematian. Salib itu harus memaksa saudara mati bagi keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Salib itu harus mengambil seluruh hidupmu. Ya, menguasai seluruh hidupmu. Sehingga engkau tidak lagi memiliki kepentingan pemuasan hawa nafsu di dalam dagingmu untuk menikmati dosa-dosa. Tapi salib itu menguasainya. Sehingga engkau sepenuhnya ada dalam genggaman Allah saudara. Itulah memikul salib. Memikul salib itu ada rasa tidak enak, ada penderitaan, ada rasa sakit. Tapi ujungnya saudara menuju kepada kebahagiaan, kepada kekekalan, kepada kemerdekaan. Barangkali engkau berkata, apa enaknya untuk selalu menekan, mengendalikan keinginan mata. Enaknya saudara, apabila saudara berhasil mengalahkan keinginan mata, saudara akan merdeka. Saudara akan bebas dari berbagai keterikatan demi keterikatan. Tetapi kalau saudara membebaskan, memerdekakan keinginan matamu untuk melakukan apapun, untuk memuaskan hasrat hawa nafsu dosamu, engkau akan menjadi terikat, terpenjara oleh banyak hal, dan itu mendatangkan maut. Kau akan mengalami penderitaan, dan engkau akan susah, sulit, hancur hidupmu. Oleh sebab itu, Tuhan ingin menyelamatkan engkau. Datang kepada Yesus. Jadikan dia Tuhan dan Juru Selamatmu. Tundukkan, taklukkan seluruh keinginan daging, keinginan mata kepada Kristus. Dengan kekuatan Roh Kudus, saudara akan dibawa untuk mengalahkan keinginan daging dan keinginan mata yang mungkin selama ini bertahun-tahun menguasaimu. Saudara akan mengalami kemerdekaan. Saudara akan mengalami kemenangan. Haleluya. Sampai di sini dulu sharing kebenaran firman Tuhan dalam perenungan pada hari ini. Selamat beraktivitas. Selamat mengalami kemerdekaan demi kemerdekaan di dalam Tuhan. Tuhan mengasihi saudara. Tuhan menyayangi saudara. Tuhan rindu memakai saudara menjadi alatnya bagi kerajaannya di negeri ini saudara. Untuk menjadi terang, untuk menyelamatkan, untuk menjadi kesaksian yang hidup bagi banyak orang. Shalom Aleichem, Betsem Hamasya, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin, amin, amin.